Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ayyuhal ikhwah, nuwasilu maddatana fi tafsir. Saya lanjutkan pembahasan kita dalam tafsir. Insyaallah surah An-Nisa ayat 88 sampai ayat 91. 88 sampai ayat 91. Untuk itu kepada qori kita minta untuk membaca. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Fama lakum, mengapa kalian dalam menghadapi al-munafiqina, orang-orang munafik, fi'ataini, terpecah dua kelompok. Wallah, dan Allah, arkasahum, mengembalikan mereka kepada kufur setelah iman. Bima, karena apa yang kasabu, telah mereka kerjakan. Aturiduna, apakah kalian ingin, untuk tahdu,
kalian memberi petunjuk man orang yang adallallah telah Allah sesatkan, wa man dan siapa yang yudlili disesatkan Allah falan maka tidak akan tajida kamu dapati lahu baginya sabila jalan mendapatkan petunjuk. Waddu mereka berharap lau sekiranya takfuruna kalian menjadi kafir kama sebagaimana kafaru mereka kafir fatakununa sehingga kalian dan mereka menjadi sawaan sama dalam kekufuran. Fala maka jangan tattakhidu kalian menjadikan minhum di antara mereka auliya'a pemimpin hatta sampai yuhajiru mereka berpindah atau hijrah di sabili jalan Allah. Fa in lalu jika tawallau mereka berpaling dari iman fakhuduhum maka tawanlah mereka waqtuluhum dan bunuhlah mereka haitsu di mana saja wajadtumuhum kalian mendapati mereka. Wala dan jangan tattakhidu kalian menjadikan minhum di antara mereka waliyan sebagai pelindung atau pemimpin, wala dan jangan pula nasiran sebagai penolong, illa kecuali alladzina orang-orang yang yasilu mereka berhubungan atau berbuat perjanjian ila kepada kaum bainakum yang antara kalian wa bainahum dan mereka mitsaqun ada perjanjian damai atau ja'ukum orang-orang yang datang kepada kalian hasirat yang berat atau tertekan suduruhum hati-hati mereka untuk yuqatilukum mereka memerangi kalian atau yuqatilu mereka memerangi kaum mereka walau dan sekiranya sya'allah Allah menghendaki lasallatahum tentu dia berikan kekuatan pada mereka alaikum dalam menghadapi kalian falaqatalukum maka pasti mereka memerangi kalian fa ini maka jika i'tazalukum mereka membiarkan kalian falam lalu tidak yuqatilukum mereka memerangi kalian wa alqau dan mereka menawarkan ilaikumu kepada kalian assalama perdamaian fama maka tidak ja'alallahu Allah menjadikan lakum bagi kalian alaihim atas mereka sabila jalan untuk menahan atau membunuh mereka. Satajiduna kelak kalian akan dapati akharina golongan-golongan lain atau Bani Asad dan Ghatafan yuriduna mereka menginginkan agar ya'manukum mereka aman hidup bersama kalian wa ya'manu dan mereka aman hidup bersama qaumahum kaum mereka kullama setiap kali ruddu mereka diajak kembali ila kepada fitnah kekufuran atau kemusyrikan urukisu mereka berbalik fiha padanya lagi fa in maka jika lam tidak ya'tazilukum mereka menjauhi diri kalian wayulqu dan mereka tidak mengajukan ilaikumu kepada kalian assalama perdamaian wa yakuffu dan mereka tidak menahan aidiyahum tangan-tangan mereka untuk memerangi kalian fakhuduhum maka tawanlah mereka waqtuluhum dan bunuhlah mereka haitsu di mana saja taqiftumuhum kalian mendapati mereka wa ulaikum dan mereka itu ja'alna kami jadikan lakum untuk kalian alaihim atas mereka sultanan dalil atau alasan untuk memerangi mereka mubina yang nyata atau jelas. Ya. Baik, jazakallahu khairan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa tadi telah dibacakan surah dan terjemahan perkata bahwa ayat ini berhubung dengan orang-orang munafikin, di mana mereka orang-orang munafikin terjadi pada diri mereka itu beberapa kelompok. Syekh menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang munafikin yang disebutkan dalam ayat ini adalah al-munafiquna al-muzahiruna islamahum, orang munafik yang menampakkan keislaman mereka, walam yuhajiru ma'a kufrihim, dan mereka tidak mau hijrah disertai dengan kekufuran mereka. Jadi mereka menampakkan keislaman mereka, akan tapi tatkala mereka disuruh untuk berhijrah
Ya, mereka tidak ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka saya mengatakan kepada kita, wa kana qad waqa'a bainas sahabah ridwanullahi alaihim fihim al-istibah. Nah, terjadi pada sebagian para sahabat, antara para sahabat terhadap menyikapi mereka itu istibah, yaitu samar. Samar-samar. Sebagian mereka taharraja an qitalihim, ya, merasa berdosa untuk menyerang mereka, atau mereka terbebani untuk menyerang mereka, dan mereka memutuskan muala, loyalitas, ya, karena mereka menampakkan keimanan mereka. Sebagian mereka mengetahui keadaan orang-orang munafikin ini dan menghukum mereka dengan kekufuran. Maka Allah mengkabarkan, ya, mereka bahwa la yanbaghi lakum an tastabahu, tidak pantas bagi kalian untuk meragukan orang-orang munafikin tadi. Terhadap kemunafikan mereka tidak boleh dikeragui. Kita tahu bahwa orang munafik ini kalau bicara itu sangat pandai, sangat pintar sekali, seolah dia ada di atas kebenaran, ya. Oleh karena itu bila kita lihat Al-Quran sendiri membongkar, ya, sifat-sifat kemunafikan itu dalam suatu surat yang bernama surat Al-Munafikun. Al-Munafikun. Maka Allah mengkabarkan bahwa orang munafik jelas mereka kekufuran mereka. Innahum munafikun. Bahkan mereka telah berulang-ulang kufur mereka. Bahkan orang munafik, yang dimaksud munafik di sini orang yang menampakkan secara zahir keimanannya, akan tapi mereka menyembunyikan kufuran. Orang munafik ini jelas lebih berbahaya dibandingkan dengan orang kafir. Ya, kalau orang kafir kan jelas hitam putihnya kan. Orang munafik enggak, abu-abu. Ketika mereka berhadapan dengan orang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Jika mereka bertemu dengan kawan-kawan mereka, dengan konco-konco mereka, maka mereka juga mengatakan kami hanya bersenda gurau, kami bersama kalian. Nah, orang-orang munafikin sampai sekarang masih ada, masih banyak, walaupun mereka tidak menamakan diri mereka orang-orang munafik, ya, akan tapi sifat-sifat mereka sifat kemunafikan. Yang dimaksud di sini munafik i'tiqad. Karena munafik terbagi kepada dua. Yang pertama munafik amali, secara amaliyah saja, di mana tiga tandanya. Idza haddatsa kadziba, jika bicara dusta, ya, jika dipercaya khianat, berjanji mungkir. Nah, ini munafiki, sifat-sifat kemunafikan yang terjadi pada seorang mukmin. Ya, sudah datang jam sekian, datang terlambat, kemudian dari dalam sikap-sikap sehari-hari terjadi khianat. Akan tapi secara keimanannya dia mukmin, dia tidak dalam masalah i'tiqad, bukan masalah keyakinan. Yang berbahaya itu yang parah, lebih parah lagi, munafik i'tiqad, kemunafikan yang secara i'tiqad. Inilah yang dinyatakan oleh Allah dalam surat ini. Orang munafik i'tiqad secara zahir menampakkan Islam, tapi di batinnya membenci Islam. Ini munafik i'tiqad. Inilah yang dinyatakan oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di ad-darki, jurang-jurang neraka. Inilah sifat munafik yang secara i'tiqad tadi, secara keyakinan. Nah, ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengkhabarkan tentang orang-orang munafik dari dalam ayat ini. Nah, orang-orang munafik dalam ayat ini katakan fala tattakhidu minhum awliya. Jangan kamu jadikan di antara mereka itu wali, penolong, pembela. Ya, tidak boleh menjadikan orang munafik sebagai penolong, sebagai pembela. Kalau kita jadikan mereka sebagai penolong, pembela, maka ini akan berakibat sama kita dengan mencintai mereka. Karena berwala ini adalah cabang dari kecintaan.
Wastalzim aidan, ya, dan juga mesti kita membenci mereka dan musuhi mereka. Ini orang-orang munafikin. Syekh menjelaskan kepada kita, wa hadzal amru muwaqqatun bi hijratihim. Perintah ini menyikapi orang munafik ini sangat terkait dengan disebabkan hijrahnya mereka tadi. Mereka tidak mau hijrah. Mereka beriman, mereka tidak mau hijrah. Jadi ini problem yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hajaru jara alaihim ma jara al muslimin. Kalau sekiranya mereka hijrah, maka berlakulah bagi mereka apa yang berlaku bagi kaum muslimin. Karena mereka tidak mau hijrah. Kalau mereka hijrah berarti sama mereka dengan kaum muslimin. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ahkamal Islam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan hukum-hukum Islam itu untuk setiap orang yang hijrah. Apakah orang mukmin yang sebenarnya atau orang mukmin yang zahirnya beriman. Wa annahum in lam yuhajiru wa tawallau anha. Kalau mereka orang-orang munafik tadi tidak hijrah dan mereka berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya, berlaku bagi mereka fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Tawanlah mereka, bunuhlah mereka di mana saja kamu mendapati mereka, di mana saja kapan saja. Maka Syekh mengatakan ini merupakan di antara bentuk jumlah dalil-dalil yang menunjukkan, ya, ala naskil qital fil ashril hurum, yaitu dihapusnya berperang pada bulan-bulan haram. Kama huwa qaulu, sebagaimana kata jumhur ulama. Sedangkan orang-orang yang munazi'un, yang berpendapat lain, mereka mengatakan bahwa dalil-dalil ini adalah mutlak, ya, dibawakan menjadi muqayyad, terikat dengan haramnya memerangi mereka pada bulan-bulan haram, ya. Bulan haram, bulan Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan-bulan haram namanya. Di mana dalam bulan haram itu tidak boleh berperang. Nah, kemudian Syekh menjelaskan kepada kita, innallaha istasna, Allah mengecualikan dari memerangi orang-orang munafikin, min qitali haula'il munafikin thalathu firaq, 3 kelompok. Firqataini amara bitarkihim wa hatmun ala dzalik. 1-2 kelompok itu diperintahkan meninggalkan mereka, dan mesti salah satu dari 2 kelompok tadi ada orang yang menjalin hubungan terhadap satu kaum, antara kaum mereka dengan kaum muslimin. Mereka membuat perjanjian, ya, untuk meninggalkan peperangan. Maka mereka bergabung dengan kaum mereka, bergabung dengan kaum muslimin. Maka hukum yang berlaku bagi mereka adalah bahwa mereka tidak boleh diperangi, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh tumpahkan darah dengan mereka, karena mereka membuat perjanjian dengan kaum muslimin. Ini kalau orang munafikin. Orang-orang kafir juga yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak diperangi, kecuali kalau mereka membatalkan perjanjian. Nah, kelompok yang kedua dari orang munafikin, qaumun hasirat suduruhum an yuqatilukum ay yuqatilu qaumahum. Artinya apa? Mereka yang tetap, ya, la tasmah anfusahum biqitalikum, tidaklah dibolehkan diri mereka memerangi kalian. Tidak boleh pula memerangi mereka. Itu tidak memerangi, tidak saling memerangi. Wa habu tarku qitalil fariqain. Mereka lebih disukai meninggalkan peperangan kepada 2 kelompok tersebut. Maka kelompok ini juga diperintahkan meninggalkan mereka. Ini kelompok yang ketiga, qaumun yuriduna maslahata anfusahum, kelompok yang menginginkan maslahat diri mereka tanpa memandang kepada kemuliaan, ya, bin nazri bi qat'im, memutuskan pandangan, an ihtiramikum, memuliakan kalian,
Mereka ini dikatakan oleh Allah, satajiduna akharin. Kalian akan mendapatkan yang lain dari orang-orang munafikin. Yuriduna ayyamanukum, mereka menginginkan keamanan kepada kalian. Artinya mereka takut ya dari kalian dan mengamankan kaum mereka. Ya. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha la yazaluna muqimina ala kufrihim wa nifaqihim. Namun mereka tetap di atas kemunafikan mereka dan kekufuran mereka. Ikhwatuna fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa jelas intinya orang-orang munafikin tidak ada yang baik ya. Walaupun di antara mereka ada yang tidak diperangi orang-orang munafikin karena terikat dengan perjanjian ya. Wa kullama arada lahum arid min awridil fitan a'mahum wa naqsuhum ala ru'usihim wazdada kufuhum wa nifaqihim wa haula'i fi suratil kafirkati tsaniyah wa fil haqiqah mukhalafatun laha wa inal firqata tsaniyah taraku kital mu'minin ihtiraman lahum. Jadi kelompok yang kedua dari orang munafikin, dia meninggalkan memerangi orang-orang mukmin karena mereka menghormati kaum orang mukmin, la khaufan ala anfusihim, bukan karena takut atas diri mereka. Wa ma hadhil firqah fatarakuhu khaufan la tiraman. Adapun kelompok dari munafikin ini, mereka membiarkannya karena rasa takut ya, lah tiraman, bukan karena memuliakan, bukan karena kemuliaan pada diri mereka. Bahkan orang-orang munafikin ini, kalau mereka mendapatkan kesempatan untuk memerangi orang-orang mukmin, maka mereka akan perangi. Mereka tidak mau memerangi orang-orang mukmin karena takut saja. Takut. Kalau mereka punya kesempatan untuk memerangi orang mukmin, mereka akan lakukan hal tersebut. Jadi bagaimana yang juga kita melihat orang-orang munafikin atau orang-orang fasikin yang ada zaman sekarang, yang mereka jauh dari ajaran agama. Orang-orang munafikin, mereka belum kuat untuk menyerang orang-orang mukmin karena mereka dalam posisi lemah. Namun ketika mereka dalam posisi kuat, mereka akan menghabiskan orang-orang mukmin. Nah, termasuk juga pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama ini yang mengaku Islam, akan tapi dia sudah jauh dari ajaran Islam. Ini juga bisa dikategorikan orang-orang munafikin dengan segala label dan nama-nama mereka. Itu dia pembahasan kita dalam surat pada ayat yang ke-90 88 sampai 91 ya. Intinya bahwa orang-orang munafikin ini terbagi beberapa kelompok. Artinya awalnya sahabat samar terhadap kemunafikin tadi karena nampaknya ada yang baik segala macamnya. Namun setelah itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang munafikin ini ya ada yang terikat dengan perjanjian ya. Jika hal terjadi demikian maka dia tidak diperangi. Ada orang-orang munafikin yang berlindung ya. Dia berlindung di negara kaum muslimin karena mereka takut sehingga mereka tidak menampakkan kemunafikan, kenifakan mereka tadi. Demikian ayat yang kita jelaskan tadi. Tapi barangkali para ikhwah ada yang bertanya ya, yang ingin bertanya, kita buka soal jawab. Karena jika dilanjutkan ayatnya maka tanggung ya. Tanggung pembahasan kita. Kita buka soal jawab dulu. Baik yang berkenaan dengan pembahasan kita kali ini atau juga yang berhubung dengan pembahasan kita pada ayat-ayat sebelumnya. Munafik yang diceritakan dalam ayat ini, inilah dia munafik ya, i'tiqad. Ya. Munafik yang banyak ceritakan Allah dalam Al-Qur'an ya, maka dikatakan mereka penuh dengan keraguan, ini munafik i'tiqad. Termasuk juga munafik yang ada di awal-awal surat Al-Baqarah. Juga munafik i'tiqad. Bukan munafik amaliyah.
Kalau munafik amaliyah secara amal itu ada pada seorang mukmin. Akan tapi itu tidak menjadi sifatnya. Sifatnya secara seketika saja. Nah, Daud tanya, sayang kamu tanya lagi. Teringat kaji nak pembahasan kita yang sebelumnya? Ya, silakan. Orang yang ada tanda-tanda kemunafikannya itu yang amali, Iya. apakah kemudian dibilang orang munafik? Iya. Orang-orang yang ada tanda-tanda munafik amaliyah, ya, apakah boleh dikatakan munafik? Ya. Kalau terdapat sifat-sifat tersebut, ya kita katakan, ya, jangan ente jadi munafik, kan? Boleh. Ya, itulah sekeras-keras kalimat untuk dia, kan? Nah, tapi bukan menjadi gelarnya. Hanya ungkapan untuk menyesuaikan dalam hadis tadi. Akulah munafik, mah. Ya. Ayatul munafik, tanda-tanda kenifakan, satu tanda-tanda, ya, kenifakan atau kemunafikan yang ada pada diri seseorang. Tidak boleh dari munafik, Ya, bukan, tidak boleh digelar munafik, tapi ada tanda-tanda kemunafikan. Kalau seseorang itu sudah ulah baka panjang aja saja, selalu tanda-tanda itu ada terus pada dirinya, nah, boleh kita katakan munafik le. Ya. Janji mungkir terus, nggak pernah ditepati. Tapi kalau untuk meyakinkan orang, masya Allah luar biasa, kan? Nah. Kalau sudah menjadi sifatnya, ya munafik. Ya, katakan munafik. Walaupun nanti dia munafik secara amali, tetap dia sifat munafik. Ya. Ya. Iya. Contoh yang real di zaman sekarang munafik i'tiqad itu siapa? Bila kita lihat di dalam definisi kemunafikan itu, mereka menampakkan keislaman mereka secara zahir, namun di hatinya membenci keislamannya, membenci Islam. Ya, secara zahir dia salat 5 waktu, ya. Secara batinnya dia membenci keislaman. Kalau membenci keislaman, membenci syariat ketika diterapkan, ya masuk munafik. Tidak ada syariat Islam tadi. Walaupun mereka tidak menamakan diri mereka munafik. Ya. Orang-orang yang berpemahaman sesat kan namun dikatakan sesat, enggak. Namun dikatakan sesat. Tapi kita mengetahui kesesatannya melalui perilaku, sikap, pikiran, keyakinan. Orang Syiah enggak mau dikatakan Syiah, pun ada Syiah. Muslim. Saya Muslim. Karena dia munafik. Lebih parah lagi, dia taqiyah. Dia menyembunyikan diri yang sebenarnya. Nanti ketika umat Islam kolah dikuasai oleh mereka, baru taqiyah itu tidak ada lagi. Bajalih-jalih yang lain, kan. Nah. Taqiyah itu juga sifat kemunafikan. Mereka tidak menampakkan diri mereka yang sebenarnya. Jadi apabila kita lihat definisi munafik tadi, karena orang munafik itu dzul wajahain, dua wajah, ya, dua wajahnya kok. Beriman di muka, kafir di belakang, kan, dua wajah. Makanya orang munafik ini lebih dahsyat, lebih sadis dibandingkan dengan orang kafir. Lah kafir lah jaleh hitam putihnya. Kalau munafik kan enggak. Di depan kita dia ngaku saudara kita, di belakang kita dibencinya. Di depan Nabi dia mengatakan innaka la Rasulullah. Engkau Rasulullah, di belakang Nabi enggak. Muhammad sama jawab itu. Ya. Ini munafik. Gawatnya munafik tadi.
Makanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sang munafik itu berada di kerak-kerak neraka. Begitu dahsyatnya sifat kemunafikan tadi. Kenapa muncul kemunafikan? Karena faktor asyak, ragu, keraguan. Libana Islam kau tidak kau ni, ragu. Siapa dalang-dalang munafik itu? Yahudi asalnya. Kemunafikan ini muncul awalnya pada periode Madinah. Ya, pada periode Makkah tidak ada munafik. Orang yang masuk Islam itu murni, benar-benar murni. Munafik itu muncul setelah perang Badar. Setelah kaum muslimin menang dalam perang Badar, maka orang-orang Yahudi terdesak bawa leko, ya kan, semua cik basuh awaknya. Ya. Kiat-kiat. Ya. Ketika diajak untuk berjihad, berjuang di jalan Allah, berat hatinya. Ya. Ketika diajak untuk beramal saleh, ya. Padahal dalam kesehariannya kalau dia bicara tuh pandai sekali, tapi ketika membuktikan bersama-sama membuktikan enggannya, itu merupakan di antara sifat kemunafikan. Mereka berat untuk menegakkan amal saleh. Munafik jelas ketika di hadapan kita mengatakan beriman, di belakang enggak. Sifat-sifat mereka dibongkar dalam Al-Quran, dalam surat Munafikin. Mereka menyukai kekufuran dan membenci al-iman, keimanan. Di antara sifat kemunafikan itu, dia sudah tahu hukum salat berjamaah, mereka malas menegakkan salat berjamaah. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ini sifat munafik. Apabila mereka ingin menegakkan salat, mereka bermalas-malasan menegakkan salat, bermalas-malasan. Tapi tidak setiap orang malas munafik. Ini orang yang sudah paham dan tahu betul tentang masalah salat, kemudian dia tidak mau menegakkan salat ya secara berjamaah. Tapi tidak setiap malas itu dikatakan hukum munafik, bermalas-malasan. Beda dengan malas kan? Beda itu. Malas dengan bermalas-malasan. Bermalas itu enggan. Kalau malas itu enggak, hanya sekali-kali, ya. Tapi kalau bermalas-malasan sudah menjadi sifatnya, berat sekali baginya untuk menegakkan as-shalah. Kemudian di antara tanda-tanda orang munafik, yuraunan, mereka ria dalam beramal. Ya, ria, mencari muka pada orang banyak. Tidak ada keikhlasannya. Tanda-tanda munafikin. Ketika dipuji sangat gembira sekali, ketika tidak dipuji mereka ya bisa melawannya, membanting setir kau. Ketika tidak dipuji kan. Kenapa? Ya faktor keikhlasan. Wallahu alam bissawab. Ya, baik. Kita akhiri saja. Karena dilanjutkan tanggung juga ayatnya berikut yang tadi sudah habis. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.